Alhamdulillah, hari ini kita mengadakan kegiatan silat ormas pejabat yang keempat. Alhamdulillah baru 4 tahun pejabat dan laksana bayi baru berjalan pelan-pelan. Insyaallah. Memang seperti saya katakan tadi bahwa mereka yang akan bergabung di ormas pejabat harus luruskan niat, ya, baik itu di tingkat DPD, DPW, DPC ranting, ya. Kenapa harus luruskan niat? Karena segala sesuatu amal perbuatan tergantung niat. Maka masuk pejabat niatnya mau apa? Kalau niatnya mau berjuang karena Allah, bela ulama, bela kiai, bela habaib, bela agama, maka kita akan mendapat catatan yang luar biasa. Tapi kalau masuk organisasi masa itu niat tujuannya mungkin mencari materi, ya dia akan dapat materi itu, tapi belum tentu dapat catatan dari Allah. Maka ini yang menjadi satu spirit buat anggota pejabat. Ya, silakan masuk di pejabat dengan niat yang lurus karena Allah, karena kalau mencari materi gak akan mungkin di pejabat. Begitu. Pejabat ini bukan baru ini saja mengawal Pak Anies, tapi dari beliau menjadi gubernur, bahkan ketika pilkada DKI. Ya, kita sudah sama-sama mengawal, ya, di 2019 baru pejabat terbentuk dan terus kita mengawal. Dimanapun Pak Anies saat itu menjadi gubernur, ya kita selalu mengawal kegiatan-kegiatan beliau, ya baik secara formalnya atau non formalnya. Ya sampai saat inilah kita menyatukan tekad bahwa Pak Anies ini layak untuk memimpin bangsa dan negara. Dengan barometer memimpin Jakarta begitu berhasilnya luar biasa. Banyak karya-karyanya yang sudah ada, yang sudah dilakukan oleh beliau. Ya, banyak pernyataan yang nyinyir tapi tidak dibalas oleh Pak Anies, dibalas dengan karya beliau. Ya, adanya JIS dan lain sebagainya, ini satu karya fenomena. Ya, belum lama ya saat ini kan ada Pildun, Piala Dunia 17. Ya, bagaimana pelatih Brazil memuji bagaimana bagusnya stadion tersebut. Artinya ke depan ini tadi kita mengatakan kita ini mengambil sikap bahwa pejabat harus kompak, harus bersatu. 2024 ini harus bisa mengawal, memenangkan, menjaga Pak Anies untuk menjadi presiden. Dua unsur antara jawara dan pengacara. Jawara di sini adalah bukan saja semata-mata mereka yang jago silat, mereka yang pakai pangsi, bukan, tapi mereka yang mempunyai kepedulian. Nah, di 2024 ini ketika saat Pilpres, apa yang akan dilakukan pejabat? Pejabat akan melakukan monitoring. Pejabat akan menyebarkan seluruh anggotanya ke TPS-TPS. Pejabat akan mengawal kotak-kotak suara, baik itu nanti di KPPS, PPS, bahkan sampai PPK, bahkan sampai KPU. Kita akan memberikan instruksi kepada anggota untuk mengawal suara-suara yang memang sudah menjadi kesepakatan kita. Ya, jelas kesepakatan kita apa? Kita sudah mempunyai calon, yaitu nomor 1. Maka kita akan mengawal, menjaga agar ya suara beliau, suara rakyat yang memang sudah memilih beliau tidak dicurangi seperti yang lalu-lalu. Seluruh anggota ormas pejabat teruslah bergerak, teruslah berjuang. Jangan pernah lelah, jangan pernah letih, jangan pernah merasa bosan. Perjuangan butuh pengorbanan, tapi semuanya itu adalah butuh keikhlasan. Ketika suatu pekerjaan dilakukan dengan ikhlas, seberat apapun beban itu akan terasa ringan. Seberat apapun pekerjaan itu akan terasa ringan. Kenapa? Karena modalnya keikhlasan. Maka kepada seluruh anggota pejabat, luruskan niat, ikhlaskan hati, maka kita akan gampang menghadapi segala sesuatunya. Kita siap lahir batin untuk 2024, kita akan kawal, jaga daripada suara Pak Anies. Insya Allah, amin menjadi presiden 2024.